Syarif tumbuh di pinggiran Magelang, di sebuah kampung yang tenang, dikelilingi sawah dan perbukitan. Sejak kecil, ia terbiasa menyendiri. Bukan karena ia tidak punya teman, melainkan karena ia selalu merasa lebih nyaman dengan keheningan. Ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan, sebuah kegelisahan yang hanya mereda ketika ia berada dekat dengan alam. Beberapa bulan terakhir, perubahan pada diri Syarif mulai disadari keluarganya. Ia sering terbangun tengah malam, duduk di teras rumah sambil menatap gelap. Ibunya beberapa kali mendengar Syarif berbicara sendiri. Suaranya pelan seperti sedang berdiskusi dengan seseorang yang tak terlihat. Ketika ditanya, Syarif hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sedang memikirkan hidup. Namun ada satu hal yang terus ia sebut-sebut, Gunung Slamet. Syarif sering menatap foto-foto gunung itu di ponselnya, jalur pendakian, hutan lebat, kabut tebal dan puncak yang hampir selalu diselimuti awan. Ia mengatakan kepada temannya bahwa Gunung Slamet terasa memanggil. Bukan sekedar keinginan mendaki, melainkan dorongan yang datang berulang kali, bahkan dalam mimpinya. Dalam mimpi-mimpi itu, Syarif selalu berjalan sendirian di tengah hutan gelap. Kabut turun perlahan, dan dari kejauhan terdengar suara yang memanggil namanya, lembut tapi penuh tekanan. Setiap kali ia mendekat, ia terbangun dengan napas terengah dan dada sesak. Beberapa hari sebelum keberangkatan, sikap Syarif semakin aneh. Ia membersihkan kamar, menyusun barang-barangnya dengan rapi, bahkan menuliskan nama dan nomor telepon keluarganya di secarik kertas kecil. Seolah-olah ia sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih dari sekedar pendakian biasa. Pagi itu, udara Magelang dingin dan langit tampak mendung. Syarif mengenakan jaket pendaki berwarna hijau tua, carrier besar di punggungnya. Ia berpamitan kepada ibunya dengan pelukan yang lebih lama dari biasanya. "Aku cuma mau cari tenang," katanya pelan. "Nanti juga pulang." Ibunya sempat menahan tangan Syarif. Entah mengapa hatinya terasa berat. Namun Syarif melepaskan genggaman itu dengan senyum tipis. Senyum yang sulit diartikan, antara tenang dan pasrah. Perjalanan menuju Gunung Slamet memakan waktu beberapa jam. Sepanjang jalan, Syarif jarang berbicara. Ia hanya menatap keluar jendela, memperhatikan kabut yang mulai turun di lereng gunung. Semakin dekat, semakin pekat. Ketika sampai di base camp jalur Bambangan, suasana terasa berbeda. Angin berhembus dingin, dan hutan tampak lebih gelap dari biasanya. Beberapa pendaki lain sempat menyapa Syarif menanyakan apakah ia mendaki sendiri. Syarif mengangguk. Tatapannya kosong, seolah pikirannya sudah jauh melangkah ke dalam rimba. Langkah pertamanya memasuki jalur pendakian terasa ringan, namun jauh di dalam hatinya ada perasaan aneh, seperti seseorang sedang mengawasinya dari balik pepohonan. Kabut perlahan menutup jalur di belakangnya, menelan jalan pulang tanpa suara. Dan tanpa disadari siapapun, sejak langkah pertama itu, Gunung Slamet telah mulai mencatat nama Syarif dalam diam. Langkah Syarif semakin jauh meninggalkan base camp. Jalur Bambangan yang awalnya jelas perlahan berubah menjadi lintasan tanah lembab yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Daunnya rapat, menutup cahaya matahari, membuat suasana terasa seperti senja, meski waktu masih pagi. Udara dingin menyusup ke tulang, dan kabut tipis mulai menggantung di antara batang-batang pohon. Di pos pertama, Syarif berhenti sejenak. Ia membuka botol minum namun tangannya gemetar. Bukan karena lelah, melainkan karena perasaan tak nyaman yang sejak tadi mengikutinya. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Tak ada siapapun, tapi suara langkah kaki samar terdengar, seolah ada yang berjalan mengikuti ritmenya, berhenti saat ia berhenti, melangkah saat ia melangkah. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma angin, gumamnya. Namun semakin tinggi ia mendaki, suara itu semakin jelas. Bukan suara ranting patah, bukan pula suara hewan. Langkah kaki itu terdengar seperti milik manusia, pelan, teratur, dan terlalu dekat untuk diabaikan. Menjelang pos 3, Syarif bertemu dua pendaki lain yang sedang beristirahat. Mereka sempat berbincang singkat. Salah satu dari mereka memperhatikan wajah Syarif yang pucat dan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. "Mas, sendirian?" tanya pendaki itu. Syarif mengangguk. "Iya, tapi rasanya dari tadi kayak nggak sendirian." Kedua pendaki itu saling pandang, tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Salah satunya berkata, "Di sini sering begitu, pikiran capek." Namun saat Syarif berdiri dan bersiap melanjutkan perjalanan, salah satu pendaki melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Tatapan Syarif kosong, matanya menatap ke arah hutan di sisi jalur, ke sebuah celah gelap yang bukan bagian dari jalur resmi. "Ada yang nunggu,"
kata Syarif tiba-tiba, suaranya datar. Sebelum sempat dicegah, Syarif melangkah menjauh dari jalur utama, masuk ke arah hutan yang lebih rapat. Kedua pendaki itu memanggilnya, namun suara mereka seperti ditelan kabut. Sosok Syarif perlahan menghilang di antara pepohonan, hanya menyisakan jejak sepatu yang cepat tertutup tanah basah. Di dalam hutan, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih berat, sunyi, seakan semua suara alam menghilang. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya nafas Syarif sendiri yang terdengar jelas di telinganya. Waktu terasa aneh, jam di tangannya berhenti bergerak, matahari tak terlihat, namun cahaya tetap redup, tak berubah. Syarif berjalan tanpa arah yang pasti, mengikuti suara lirih yang terus memanggil namanya dari kejauhan. Syarif. Suara itu terdengar familiar, terlalu familiar, seperti suara seseorang yang ia kenal sejak lama. Langkahnya terhenti di sebuah area terbuka kecil, tanahnya datar, bersih, seolah sering dilewati. Di tengahnya berdiri sebuah pohon tua besar dengan akar menjalar seperti ular. Di bawah pohon itu ada bekas tapak kaki, bukan hanya satu, melainkan banyak, saling tumpang tindih. Dan di antara tapak-tapak itu, Syarif melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Tapak itu persis miliknya sendiri. Saat itulah angin berhembus kencang, kabut menutup pandangan, dan dari balik pepohonan, sesosok bayangan berdiri menatapnya. Diam, tinggi, dan tak bergerak. Syarif merasa tubuhnya tak lagi sepenuhnya milik dirinya. Dan tanpa ia sadari, ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali.